sesuai dengan janji kita berdua yang sudah mengatur jadwal. Hari ini kita mau ada kegiatan yaitu pasca observasi. Kegiatan yang sudah kita lakukan dari pertama yaitu pra-observasi dan kedua observasi. Hari ini kita pasca observasi, merefleksi kegiatan yang kita lakukan di kelas 4 sesuai jadwal juga. Akhirnya kita bisa ketemu. Dan kebetulan bajunya sama juga yang ini ya Bu Tiana. Iya. Kemarin waktu pasca observasi bajunya ini, sekarang setelah observasi bajunya sama. Oke, bagaimana Bu Hanifah refleksi yang Bu Hanifah rasakan setelah melakukan tindakan atau pembelajaran di kelas 4? Baik, kemarin saya melaksanakan pembelajaran di kelas 4B dengan mengambil materi menyambut usia balik, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu saya perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Yang pertama itu saya merasa perlu meningkatkan lagi cara saya memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Tapi saya kadang merasa saya itu sudah semangat gitu ya untuk memotivasikan ketika mulai pembelajaran. Tapi mungkin kondisi anak itu kan berbeda-beda ya gitu. Saya merasa sudah cukup semangat, tapi ternyata mereka masih ada beberapa yang lemes gitu kan, kadang kurang semangat. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya juga bisa dilakukan kegiatan SBT sebelum pembelajaran. Karena di kegiatan kemarin itu saya melakukan SBT itu di tengah-tengah proses pembelajaran. Jadi tadi mungkin di pertemuan selanjutnya bisa di awal pembelajaran ini untuk menyemangati anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua itu saya menemukan pada proses pembelajaran kan itu berkelompok ya Bu Tiana. Nah, saya meminta peserta didik untuk menunjuk salah satu teman kelompoknya untuk menyampaikan gagasannya, pendapatnya, dan hasil diskusi supaya didengar oleh teman kelompok yang lain. Tapi di beberapa pertemuan saya melihat teman yang ditunjuk untuk mengungkapkan pendapatnya hanya itu saja, jadi masih orang yang sama. Padahal yang saya harapkan itu teman yang lain itu bergantian, jadi setiap kelompok itu bisa mengungkapkan pendapatnya mewakili teman-temannya. Tapi pada kenyataannya teman-teman di kelompok itu tetap memilih teman yang itu juga gitu, karena kayaknya cuma dia aja yang mau gitu, yang lainnya mungkin belum berani, dan itu mungkin harus dibiasakan mungkinnya, atau pada sebelum awal pembelajaran meminta teman yang sudah jangan ditunjuk lagi gitu, harus gantian supaya semuanya bisa merasakan gitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya melihat dalam pengisian AKPD kan itu ada beberapa masalah yang harus dicari solusi ya. Nah, kebanyakan kalau setiap kelompok itu kurang dalam mengisi AKPD-nya itu kurang menguraikan jawaban gitu. Jadi cuma intinya aja satu atau dua kata itu. Tidak salah sih sebetulnya jawabannya, tapi satu intinya anak itu merincikan pendapat mereka itu seperti apa mengenai masalah yang saya munculkan gitu supaya jadi solusi gitu. Mungkin itu butuh latihan mungkinnya ke depan, membiasakan proses pembelajaran dengan menggunakan berbasis masalah gitu. Pada awalnya mereka juga sempat kebingungan, itu harus kayak gimana, tapi setelah beberapa pertemuan menggunakan metode yang sama kan PBL itu pertemuan kedua sudah mulai menunjukkan kemajuan, pertemuan ketiga alhamdulillah juga sudah menunjukkan kemajuan dari pertemuan sebelumnya gitu. Kemudian yang keempat, di proses pembelajaran saya menggunakan media berupa PowerPoint dan juga video pembelajaran, dan alhamdulillah saya melihat peserta didik itu lebih mampu memahami materi dengan adanya PowerPoint dan juga video pembelajaran dibandingkan hanya menggunakan media buku paket yang dari sekolah. Jadi sangat mendukung sekali Bu Tiana, bisa
samping mungkin tidak bosan ya hanya melihat tulisan saja, tapi ada kan kalau di PowerPoint atau video pembelajaran itu ada hal yang baru mungkin ya, sesuatu yang bisa anak-anak tonton, yang anak-anak simak gitu. Nah dalam pembelajaran ini juga kemarin saya video itu bukan berkaitan dengan materi, tapi seperti film pendek, tapi yang berkaitan dengan materi gitu. Jadi anak bisa melihat apa sih yang disampaikan, pesan dari video itu apa. Mereka alhamdulillah berani mengungkapkan, tapi lagi-lagi masih orangnya dari kelompoknya, teman-temannya masih belum berani gitu ya. Itu mungkin itu yang saya temukan dari pembelajaran kemarin. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan proses mengajar, memfasilitasi anak-anak dalam belajar sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan baik. Jadi di sesi coaching kita kali ini Bu Hanifah ingin bisa menemukan solusi dari hasil refleksi kali ini ya, supaya pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan lancar ya dan maksimal sesuai yang diharapkan. Kira-kira nih, ketika anak kurang termotivasi nih saat pembelajaran, Bu Hanifah berusaha bagaimana caranya nih biar di awal pembelajaran ini termotivasi? Kalau sebelumnya itu saya cuma menanyakan kabar ya, anak-anak semangat terus semangat gitu. Kayaknya itu udah biasa ya, udah B aja ya. B aja gitu. Jadi kayaknya harus mencari sesuatu yang baru nih, yang anak-anak merasa apa nih, saya belum pernah nih gitu melakukan hal ini gitu. Jadi anak-anak lebih semangat, lebih ingin tahu melakukan hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan gitu. Tapi ya mungkin itu evaluasi bagi saya, kira-kira apa ya kedepannya buat pembelajaran selanjutnya, cari speaking gitu atau games gitu. Iya, ternyata caranya seperti itu ya, harus mencari games yang menarik biar anak-anak termotivasi. Kalau misalkan mengenai masalah pengisian LKPD nih kan tadi, itu lagi yang maju, itu lagi yang ingin berkontribusi, yang lainnya nggak ada. Sedangkan Bu Hanifah pengennya tuh semuanya maju gitu, mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira Bu Hanifah pengen bagaimana? Untuk masalah itu sepertinya saya akan mengambil langkah meminta peserta didik yang sebelumnya sudah pernah berbicara di depan atau mewakili teman kelompoknya itu untuk tidak lagi berbicara, tapi memberikan kesempatan kepada teman yang lain menunjuk. Kalau misalnya temannya tuh belum terbiasa, mungkinnya malu, bingung apa yang diucapkan, nah nanti teman yang biasa berbicara itu coba dikasih tahu dulu, boleh dulu dengan catatan kecil atau seperti apa, nanti temannya tuh yang belum pernah boleh tuh belajar sambil membaca juga nggak apa-apa, yang penting dia sudah belajar sedikit demi sedikit berani menyampaikan pendapatnya meskipun masih membaca. Diharapkan kedepannya nanti terbiasa berani mengungkapkan pendapat, karena kan guru itu jarangnya yang menyalahkan jawaban anak. Justru ketika anak berani menyampaikan pendapatnya, mau benar mau salah itu pasti diapresiasi karena dia sudah berani kan melawan ketakutannya gitu kan ya gitu. Jadi diapresiasi gitu. Jadi secara bergantian orang yang sudah pernah coba di skip dulu, kasih kesempatan buat teman-temannya yang belum. Betul. Berarti Bu Hanifah lebih membuat kayak peraturan kelompok ya. Sebelum belajar tuh dikasih tahu dulu. Jadi kasih kesempatan teman-teman. Ya berarti membuat aturan yang jelas di kelompoknya gitu, bagaimana cara presentasinya ya biar semua anak bisa berpartisipasi ya. Kalau untuk mengenai media nih, kan medianya sudah bagus menggunakan PPT, anak-anak antusias. Kira-kira untuk pembelajaran berikutnya adakah inovasi atau temuan yang Bu Hanifah tuh pengen gitu melakukan pembelajaran itu biar anak-anak pembelajarannya lebih bermakna? Apalagi media alhamdulillah sudah mulai digunakan dari PowerPoint dan video pembelajaran itu, karena kedepannya saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lain seperti misalnya krisis atau Kahoot gitu ya. Nah tapi yang menjadi kendala bagi saya itu ketika anak diminta untuk membawa handphone ke sekolah.
tuh kayaknya mengharuskan seperti itu ya. Cuman melihat kondisi sekolah juga yang mudah-mudahan ke depan bisa ada tuh apakah laptop atau tablet yang di sekolah tuh bisa digunakan sama anak-anak gitu ke depan. Di sekolah kan ada ya, Tiana ya, ya cuman ada. memang belum bisa diakses oleh semua siswa gitu, masih guru peruntukannya atau pas apa tuh namanya kegiatan apa kelasnya itu gitu. Mudah-mudahan notebook itu ke depan bisa digunakan di sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Jadi anak nggak usah membawa handphone dari rumah gitu. Biasanya ya kan wifi di sekolah udah ada, saya kalau mau digunakan sama gitu. Jadi kira-kira biar itu terrealisasikan pembelajaran abad 21, fasilitas sekolah sudah bagus, sudah punya wifi, ini ada ruangan multimedia. Rencananya seperti apa nih Bu Hanifah agar terrealisasi nih? Kayaknya harus koordinasi sama petugas ini TU ya? Ya, petugas TU sama penjaga aset. Ya, itu kira-kira itu bisa kayaknya dipakai sama anak-anak. Itu jangan disimpan di lemari, dikeluarkan ketika NBK ada kan saya juga ya gitu. Itu bisa digunakan anak-anak. Jadi Bu Hanifah akan berkolaborasi ya? Pastinya insya Allah gitu. Tapi kalau memungkinkan ya misalnya anak-anak bisa membawa handphone, ya pakai handphone kan kayak PC gitu kan. Games permainan secara online langsung itu kan kayaknya lebih seru ya Bu Tiana gitu. Ya itulah kendala-kendala yang harus mungkin menggunakan koordinasi lebih dini sebelum pembelajaran dan persiapan yang agak lebih sedikit lama mungkin ya kalau mau pakai aset sekolah. Betul gitu. Kira-kira nih semuanya sudah dijabarkan dari permasalahan 1 sampai 3. Tindak rencananya nih kapan ini mau dilaksanakan gitu, kayak misalkan Bu Hanifah kan tadi mau membuat krisis, mau berkolaborasi dengan guru yang memegang aset sekolah, kira-kira itu kapan mau dilaksanakan? Secepatnya Bu Tiana. Secepatnya ya. Di pertemuan selanjutnya ya. Bisa direalisasikan. Saya mau bisa menggunakan media interaktif sama anak-anak supaya anak-anak tidak jenuh gitu, tidak loyo belajarnya. Ya, tapi ya harus semangat lah kita ya meskipun jadi waktu dari segi tenaga mungkin harus keluarkan lebih banyak, tapi insya Allah bernilai ibadah juga buat kita. Sama kepuasan mungkin ya, kalau Bu Hanifah mempunyai rancangan dan rancangannya itu terrealisasikan gitu, kebanggaan mungkin ya. Ya betul ya. Kalau misalnya kita ada materi yang harus disampaikan dengan fasilitas yang kita usahakan, kemudian anak bisa memahami, tercapai itu tujuan pembelajaran kan itu membahagiakan sekali ya bagi seorang guru. Terbayarkan olahnya gitu kan ya. Oke, alhamdulillah sesi pasca observasi kelasnya sudah selesai. Tadi obrolannya juga sudah mantap sekali. Sesi coachingnya menggali dari Bu Hanifah dan semuanya Bu Hanifah jabarkan dengan secara detail dan semoga tindak lanjutnya bisa segera dilaksanakan. Dan Bu Hanifah juga sudah menjelaskan akan secepatnya dilaksanakan gitu ya. Semoga bisa direalisasikan juga secepatnya, daripada lama-lama mending sesegera mungkin ya, lebih cepat lebih baik. Terima kasih Bu Hanifah ya. Sama-sama Bu Tiana, semangat terus CGP-nya. Sama-sama. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai nanti akhir semangat, Bu Hanifah juga semangat dan bisa menggerakkan guru-guru yang lain ya Bu Tiana. Termasuk Bu Hanifah.